Pada zaman dahulu kala, jauh di pedalaman Muaro Jambi, berdirilah sebuah desa yang damai dan sejahtera. Desa ini dipimpin oleh seorang penghulu yang amat dihormati oleh seluruh penduduknya. Namanya adalah Datuk Sengalo, sosok tua yang dikenal bijaksana, adil, dan memiliki wibawa yang tak terbantahkan. Setiap keputusan yang ia ambil selalu mencerminkan kecintaan terhadap rakyat dan keharmonisan desa. Datuk Sengalo hidup bersama putri sematawayangnya yang kini tumbuh menjadi gadis muda nan cantik dan lembut hati. Gadis itu bukan hanya dicintai karena parasnya, tetapi juga karena sopan santunnya yang mencerminkan didikan seorang pemimpin sejati. Hari-hari mereka diisi dengan kedamaian dan kegiatan membangun desa. Suatu hari, Datuk Sengalo memutuskan untuk pergi bertapa ke sebuah tempat sunyi, jauh dari keramaian. Ia merasa terpanggil untuk mencari petunjuk spiritual demi kebaikan desanya. Dalam pertapaannya yang berlangsung berhari-hari, ia mendapatkan dua hal yang kelak mengubah perjalanan hidupnya: seekor anak harimau putih dan sebilah keris perak yang memancarkan cahaya halus penuh aura magis. Harimau putih itu kemudian menjadi sahabat karib putri Datuk Sengalo. Meski berasal dari alam liar, hewan itu sangat jinak dan bersahabat, seolah paham betul siapa tuannya. Sementara keris perak disimpan oleh Datuk Sengalo sebagai pusaka pelindung desa. Tak banyak yang tahu, keris itu mengandung kekuatan gaib luar biasa. Ia mampu menciptakan benteng tak kasat mata yang melindungi desa dari segala niat jahat. Hari-hari berlalu dengan tenang hingga suatu ketika, sang putri dan harimau putih bermain hingga ke perbatasan desa. Mereka menelusuri jalan setapak di tepi hutan yang sejuk, tertawa dan bercanda dalam kebebasan. Namun, di sebuah kelokan, mereka melihat sesosok pemuda gagah bersama pasukannya. Terkejut, sang putri segera bersembunyi di balik semak. Sayangnya, kakinya menginjak ekor harimau putih yang kontan mengaum keras. Suara itu menarik perhatian pemuda tersebut. Sang putri pun panik dan melarikan diri ke dalam hutan. Hatinya dipenuhi ketakutan dan firasat buruk. Sesampainya di rumah, ia menceritakan semua yang terjadi kepada Datuk Sengalo. Dengan wajah cemas, ia mengungkapkan rasa takutnya bahwa kehadiran pemuda itu bisa membawa ancaman bagi desanya. Mendengar itu, Datuk Sengalo menenangkan sang putri. Ia mengungkapkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama keris perak masih berada dalam penjagaannya. Untuk menenangkan hati sang putri, Datuk Sengalo pun membocorkan rahasia. Keris itu ia simpan di bawah pohon rambe, sebatang pohon besar dengan buah lebat yang tumbuh di pinggir desa. Tak banyak yang tahu tempat ini, dan hanya sang putri yang kini diberi kepercayaan mengetahui keberadaannya. Beberapa hari kemudian, rasa ingin tahu membawa sang putri kembali ke tepi desa. Ia menelusuri jalan setapak menuju pohon rambe yang disebut sang ayah. Matanya berbinar saat melihat buah-buah masak bergelantungan. Tanpa pikir panjang, ia memetik dan memakannya dengan lahap. Namun naas, sebuah biji buah tersangkut di tenggorokannya. Dalam kepanikan, ia mencoba mencari air, melangkah hingga keluar batas desa. Tapi tenaganya melemah, dan napasnya kian sesak. Di tengah jalan, ia pingsan, tubuhnya rebah tak berdaya. Sementara itu, Datuk Sengalo yang menyadari putrinya belum pulang, mulai gelisah. Ia memimpin pencarian besar-besaran bersama warga, menyusuri setiap sudut desa. Tapi hasilnya nihil, sang putri menghilang tanpa jejak. Ternyata, sang putri diselamatkan oleh pemuda yang pernah dilihatnya di perbatasan desa. Setelah sadar, pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai anak dari Datuk Danolamo, seorang penghulu dari wilayah lain. Mereka berbincang dan saling mengenal, hingga perlahan tumbuh perasaan simpati di antara mereka. Namun tanpa sepengetahuan sang putri, Datuk Danolamo adalah sosok yang iri terhadap kebijaksanaan dan kekuatan Datuk Sengalo. Ia telah lama memendam keinginan untuk mengambil alih pengaruhnya. Anak lelakinya, yang kini bersama sang putri, ternyata ikut menyusun rencana gelap ayahnya. Dengan dalih cinta, pemuda itu menahan sang putri agar tidak kembali ke desanya. Ia menikahinya, berjanji akan meminta restu kepada Datuk Sengalo suatu hari nanti. Awalnya sang putri percaya, hingga waktu berjalan dan ia mulai gelisah akan janjinya yang belum ditepati. Didesak oleh istrinya, pemuda itu akhirnya setuju untuk pergi ke desa Datuk Sengalo. Tapi ada syarat. Sang putri harus mengungkap rahasia kekuatan ayahnya. Terdesak oleh cinta dan keinginan untuk kembali, sang putri pun menceritakan soal keris perak dan lokasi penyimpanannya di bawah pohon rambe.
Dengan informasi itu, pasukan Datuk Danolamo bergerak cepat. Mereka menyusup ke desa dan menemukan keris perak. Desa kini dalam bahaya besar. Namun Datuk Sengalo bukan pemimpin biasa. Ia telah merasakan adanya bahaya melalui tanda-tanda alam. Ia segera memerintahkan warga untuk membawa serok, alat tradisional untuk menimba air. Dengan serok itu, mereka menimbun rumah Datuk Sengalo hingga menyerupai sebuah bukit besar. Di puncaknya hanya tersisa satu celah sempit sebagai pintu masuk. Setelah semua selesai, Datuk Sengalo memerintahkan seluruh warga masuk ke dalam bukit rumah itu. Mereka semua bersembunyi dengan hening, menanti apa yang akan terjadi. Beberapa saat kemudian, pasukan musuh tiba. Desa terlihat kosong, sunyi seperti tak berpenghuni. Mereka bingung melihat hanya sebuah bukit besar berdiri di tengah desa. Datuk Danolamo memerintahkan untuk menggali bukit itu, hingga akhirnya mereka menemukan pintu. Saat pintu itu dibuka, ledakan meriam besar menghantam mereka. Suara menggelegar mengguncang tanah, menewaskan seluruh pasukan, termasuk Datuk Danolamo dan putranya. Ledakan itu ternyata jebakan terakhir dari Datuk Sengalo untuk melindungi desanya. Tanah yang terguncang menutup kembali, menyelimuti bekas ledakan dan menyatu dengan bukit. Dari kejauhan, sang putri menyaksikan segalanya dengan hati remuk. Ia menangis sejadi-jadinya, menyesali keputusannya yang tanpa sadar mengkhianati sang ayah. Sejak saat itu, bukit tempat rumah Datuk Sengalo dan masyarakat bersembunyi dikenal sebagai Bukit Sengalo atau Bukit Perak. Sebuah monumen alami yang menjadi saksi atas kecerdikan seorang pemimpin, kekuatan cinta, dan pahitnya pengkhianatan.